Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih telah hadir dalam acara ini. Salam hangat dan salam hormat kepada seluruh audiens pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Selamat datang di webinar series penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie tahun akademik 2023-2024, jalur SNBP, dan seleksi mandiri. Saya Ade Putri Bustan dan saya Reza Afriansyah selaku Master of Ceremony akan memandu acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengikuti seluruh rangkaian acara webinar. Namun sebelum itu kami akan membacakan susunan acara. Acara akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ITH. Selanjutnya akan ada pemaparan materi yang dibawakan oleh Rektor Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie, Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, MT AIPU ASEAN Engineering, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie, Dr. Indar Khaira Gunadi, STMT. Lalu penutup. Sebelum membuka acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ITH. Berwawasan lingkungan, berjiwa entrepreneur, berlandaskan cinta membangun nusa bangsa. Institut Teknologi B.J. Habibie, kembangkan jiwa teknologi dengan cinta, mewujudkan semangat B.J. Habibie, Bapak Teknologi Bangsa. Menghasilkan lulusan unggul dan inovatif, berkarakter dan beradab. Hasilkan karya nyata, ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jayalah ITH, kembangkan ilmu dan teknologi. Majulah ITH, jadi kebanggaan Indonesia.
Memasuki acara ini, pemaparan materi oleh Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, MT AIPU ASEAN Engineering, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Dr. Indah Khaira Gunadi, STMP. Kepada Bapak Moderator dipersilakan dengan hormat. Oke, terima kasih kepada MC-nya ya, yang semakin kompak sekali saya lihat hari ini ya. Oke, memulai webinar ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun ya. Duduk sendiri di Monumen Ainun Habibie, menanti kekasih sejak kemarin. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya untuk menyapa hadirin. Baik, hadirin peserta webinar sekalian ya, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, dan yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ITH, Institut Teknologi B.J. Habibie, dan yang kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyapa pimpinan, pengelola, dan dosen ITH tercinta serta peserta terlebih dahulu ya. Yang kami hormati Bapak Rektor ITH, Bapak Prof. Dr. Insinyur Ansar Suyuti, IPU, ASEAN Engineering. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Akademik, Bapak Dr. Engineering Armin Lawi, SSI, Master Engineering. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Non-Akademik, Bapak Dr. Insinyur Muksin Sir, STMT. Yang kami hormati Ketua LP2M, Penjaminan Mutu ITH, Ibu Dr. Engineering Intan Sari Areni, STMT. Yang kami hormati Ketua Jurusan Sains ITH, Bapak Dr. Andi Ilham Latundra. Dan yang kami hormati Kabiro dan para Kasubag ya, dan juga Bapak dan Ibu dosen ITH. Dan hadirin peserta webinar serta adik-adik mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan webinar yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar penerimaan mahasiswa baru ITH. Hadirin yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa topik webinar kita kali ini adalah sosialisasi ya, dan promosi mahasiswa baru di ITH yang akan membahas nanti tentang pengenalan tentang Institut Teknologi B.J. Habibie serta jalur-jalur PMB yang terdiri nanti dari ada 3 seleksi ya, ada SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Nah, alhamdulillah bahwa yang menjadi narasumber kita dalam webinar kita kali ini adalah Bapak Rektor sendiri ya, Bapak Rektor ITH, Prof. Ansar, di mana berkat kepemimpinan beliau lah ya, yang telah membawa ITH kita ini telah maju secara pesat dalam waktu singkat ya, dan semoga ke depannya ITH dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi kebanggaan kita bersama. Amin ya. Nah, agar webinar kita ini berjalan dengan tertib ya, berikut saya sampaikan mungkin aturan-aturannya ya dalam webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk peserta untuk meng-off-kan speakernya ya pada saat narasumber nanti kita akan menyampaikan materinya. Kemudian pada sesi tanya jawab nanti peserta dipersilahkan untuk menekan tombol raise hand ya, atau langsung bisa menuliskan di kolom chat Zoom ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di situ. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kita yang terhormat Bapak Rektor ITH untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Indar ya. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Siap Prof, sudah kelihatan. Ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para
Wakil Rektor ITH yang saya hormati, para ketua jurusan, ada para ketua LP2M, ada Pak Kabiro, dan para adik-adik, dan mungkin juga ada orang tua ya, yang orang tua calon mahasiswa ITH yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kali ini kita semua sehat dan bisa mengambil hikmah dari sosialisasi. Jadi kita sosialisasi. Jadi insya Allah ke depan, tapi ITH akan menerima mahasiswa baru ya tadi. Nah, untuk itu kami akan mencoba membawakan, memberikan informasi tentang hal itu. Ya. Jadi pertama, jadi jalur penerimaan yang ada karena kita adalah negeri, maka ikut jalur penerimaan nasional. Jadi kemudian jalur penerimaan ini itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nanti dibagi dua, satu ada yang prestasi, terus satu ada yang tertulis. Kemudian yang kedua adalah seleksi mandiri penerima mahasiswa baru. Jadi kalau kita urut secara ini, ada dua secara nasional, ada satu secara mandiri. Ya, oke. Yang pertama adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini udah selesai ya. Kalau saya nggak salah kemarin terakhir tanggal 28 ya, khusus untuk seleksi nasional berbasis prestasi SBBP. Sedangkan seleksi nasional berbasis tes ini yang akan dilakukan. Jadi yang pertama ada jalur seleksi hanya berdasarkan nilai akademik saja di ini. Kemudian ada jalur seleksi yang nilai akademik dan prestasi yang ditetapkan oleh ITH. Jadi maksudnya gini, nanti ada namanya jalur prestasi. Misalnya yang kita sudah lakukan kemarin adalah ada jalur tes dan untuk penghafal Al-Quran misalnya. Untuk prestasi olahraga. Ada jalur tes untuk prestasi seni ya, tapi ini secara nasional tentunya. Itu akan menjadi pertimbangan khusus untuk diterima di dalam di ITH ya. Kemudian siswa yang sudah lulus dalam jalur nasional ya berbasis prestasi maka tidak diperbolehkan lagi untuk ikut SNBT. Jadi misalnya gini, kalau ada yang lulus misalnya mungkin bukan pilihan yang dia pilihan kedua ya, atau mungkin pilihan ketiga, dia tidak puas sehingga dia mau mencoba mau mengambil pilihan pertamanya, maka itu tidak diperbolehkan lagi ikut tes karena sudah pasti sudah terdaftar sebagai lulus di salah satu perguruan tinggi. Jadi bukan saja di ITH ya, seluruh perguruan tinggi negeri. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah lulus pada salah satu perguruan tinggi, apakah itu pilihan kedua atau pilihan ketiga, terus dia mau mengambil lagi pilihan pertama, maka tidak diizinkan lagi untuk ikut tes. Ya, kemudian termasuk siswa juga yang lulus SNMPTN tahun 2021-2022 yang kemarin ya. Jadi tidak bisa lagi ikut juga. Kalau misalnya, oh saya mau pindah prodi, maka saya akan tes lagi. Itu terdeteksi ya. Jadi tidak diperbolehkan lagi untuk ikut. Gitu. Khusus untuk yang SB ya,
SN seleksi nasional berbasis prestasi itu tidak ada biayanya, ya. Untuk yang UTBK ini jadi seleksi nasional berbasis tes, jadi itu melalui UTBK ini, maka jalur seleksi yang didasarkan pada hasil UTBK saja dapat ditambahkan kriteria lain. Jadi misalnya tadi itu bisa kita menggunakan hasil UTBK, cuman ada tambahan yang lain dalam arti ada persyaratan-persyaratan yang misalnya wawancara dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian tentu nanti di dalam seleksi nasional berbasis tes, jadi ini, jadi kalau nanti ini biayanya akan sama seluruh Indonesia ya. Jadi dan semua pembayaran harus tertransfer ke rekening kalau ada pembayaran ya. Kalau ada pembayaran, jadi jangan sampai ada yang nanti ada yang meminta bayar di sini, tidak bisa, tidak ada yang bayar seperti itu. Jadi kita semua standarnya adalah standar nasional ya. Jadi UTBK untuk SNBT terdiri dari 3 materi utama. Ada tes potensi skolastik, ada penelaran matematik, terus ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin ada yang bertanya, saya kok sosial tapi saya mau ambil informatik. Itu sekarang boleh-boleh saja ya, nggak ada larangan ya. Jadi walaupun dari IPS itu bisa mengambil IPA. Begitu pula dengan sebaliknya ya, yang IPA bisa ngambil IPS dan seterusnya. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Jadi gitu. Nah, jadi nanti akan ada 3 tesnya ya. Jadi nanti dari tes ini itu akan keluar nilai. Dan ini standarnya sama seluruh Indonesia tentunya ya. Jadi tesnya sama, kemudian bersamaan juga ya, bersamaan bukan satu-satu. Kalaupun tidak bersamaan ya, tapi tetap namanya tes UTBK mungkin karena ini, tapi soalnya tetap standarnya sama. Jadi seperti itu. Nah, pada SN ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023, jadi ini jadi apakah melalui prestasi, melalui tertulis, itu pemerintah menyiapkan bantuan beasiswa berupa Kartu Indonesia Pinter. Jadi termasuk kita ada, kalau tahun kemarin ITH belum masuk ke sini karena kemarin kita masih tes mandiri. Nah, mungkin ada bertanya, apakah yang ikut tes mandiri bisa juga? Ya, saya kira tetap juga bisa mendapatkan ini walaupun tesnya mandiri ya. Jadi seperti itu. Bagi calon mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu tadi ada disiapkan oleh KIP, tapi tetap ikut seleksi ya. Seleksinya adalah tetap ikut seleksi secara nasional, jadi bukan ITH yang seleksi ya. Oke. Jadi tanggal penting untuk SN ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru itu adalah ya, saya kira ini sudah dilewati, pembuatan akun sudah, prestasi juga sudah, tinggal menunggu pengumuman tanggal 28 Maret. Berarti sekarang tanggal 15, 13 hari lagi. Sedangkan yang ya, kalau misalnya yang berhasil lulus, karena yang ikut SNBP itu kan adalah utusan dari sekolah, dan utusan dari sekolah itu juga sekolahnya juga tergantung dari ranking sekolahnya, juga punya jatah-jatah tertentu, tidak semua bisa ikut ya. Kemudian yang khusus untuk seleksi nasional berbasis tes, nah ini itu pendaftarannya tanggal 23 Maret sampai 14 April secara nasional sama ya. Jadi sama, mau pilih UI, mau pilih di mana, itu bisa mendaftar di sini ya. Jadi pendaftarannya sama. Jadi ikut tes di sini bisa milih seluruh Indonesia tentu ya. Jadi sama juga dengan yang lain. Yang di Jawa sana bisa ikut tes sana, bisa milih ke
ITH ya, jadi ke ITH. Jadi bisa juga nanti misalnya ada yang ikut tes di sini mau milih ITB, mau milih ITS, itu bisa ya. Jadi itu bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini dilakukan pelaksanaan ya tes itu ada 2 gelombang ya. Yang pertama tanggal 8 sampai 14. Kemudian nanti gelombang kedua 22 sampai 28 Mei ya. Jadi oke. Nah, kemudian nanti pengumumannya insya Allah tanggal 20 Juni 2023. Nah, ini alur-alur untuk apa namanya ya, penerimaan seleksi nasional berbasis tes. Oke. Kemudian selanjutnya khusus untuk penerimaan mandiri sebut dengan berbasis ujian luring, jadi ada juga ujian mandiri berbasis ujian luring. Tesnya dilaksanakan di ITH ya, ITH. Jadi ini nanti ini kalau ikut tes di sini berarti tidak ikut lagi tes, maksudnya tesnya itu berbeda dengan perguruan tinggi negeri lain. Ini adalah kita sebut sebagai seleksi mandiri ya, atau mungkin istilahnya orang seleksi lokal ya, seleksi lokal kira-kira seperti itu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk memprioritaskan ya, memprioritaskan warga setempat kira-kira seperti itu. Dari mandiri itu adalah dia lebih apa namanya, lebih terprioritas ke warga yang ada di sekitar kita. Kalau kita kan Ajanta Pareng ya, jadi itu yang menjadi regional kita kira-kira seperti itu yang menjadi prioritas. Nah, itu ikut tes luring ya, tes luring. Kemudian ada juga yang tes daring. Nah, ini jadi misalnya dia ada di mana gitu, dia bisa ikut tes daring ya, dia itu bisa tes daring. Jadi begitu. Kemudian bisa juga berbasis mandiri dan prestasi. Jadi kalau ini ada penilaiannya. Jadi ini khusus dinilai ya menjadi prioritas utama itu dari apa namanya, dari prestasi ya. Misalnya ada juara bola nasional ya. Nah, misalnya kalau bola kan bisa banyak ya. Semua yang ikut tim itu bisa ikut sebagai juara. Nah, terus misalnya takraw, paling tidak misalnya ada 3 orang sebagai timnya, maka 3-3-nya itu masuk sebagai juara ya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk sebagai prestasi. Nah, jadi ujian ini dilakukan mandiri dan ditetapkan oleh tim ya, oleh panitia ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan untuk umum pendaftar yang seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru ini harus mempunyai apa namanya, nomor induk kependudukan. Jadi boleh KTP. Kalau tidak ada KTP biasanya membawa apa namanya ya, membawa kartu keluarga ya, kartu keluarga yang asli gitu. Jadi oke. Jadi yang kedua, siswa kelas 12 SMA atau madrasah aliyah atau SMK atau sederajat. Jadi lulusan tahun 2023 sudah harus mempunyai ijazah atau keterangan lulus. Boleh keterangan lulus atau boleh ijazah. Untuk 2023 maksudnya yang alumni tahun ini ya. Tapi bagi yang lulus tahun 2021 dan 2022, dia sudah harus men-scan ijazahnya. Kalau scan itu berarti harus asli yang di-scan ya. Jadi bukan fotokopi yang sudah disahkan di-scan, tapi kalau scan ijazah itu berarti aslinya ijazah yang di-scan ya. Jadi transkrip asli SMA dan sederajat di aplikasi penerimaan mahasiswa baru ITH. Oke. Ya, bagi yang lulus SMA sederajat di luar negeri,
dia harus memiliki ijazah dan sudah disetarakan. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi repot ini. Misalnya ada dari Malaysia ya, dia harus penyeratannya itu kan adanya di provinsi minimum ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi oke. Kemudian ini yang harus ada keterangan bebas narkotika dan seadiktif dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Jadi tidak boleh dari dokter umum. Maksudnya dokter umum, dokter yang bertugas secara pribadi. Harus boleh dokter itu tetapi atas nama tempatnya dia bertugas puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Jadi seperti itu ya. Kemudian nanti sama dengan tahun lalu biaya pendaftaran itu 150.000 melalui bahan tabungan negara ya. Jadi seperti itu. Ini persyaratan untuk mendaftar ikut ke dalam seleksi masuk perguruan tinggi penerimaan mahasiswa baru atau yang kita sebut dengan tes lokal ya, tes mandiri. Oke. Nah, untuk ini jadi pendaftaran dan pembuatan akun ini sendiri ya, jadi tidak dipakai akun yang tadi yang SN ya. Jadi seleksi nasional berbasis tes, di sini disiapkan sendiri akun ya. Itu tanggal 1 April sampai dengan 15 Juli. Jadi nanti pengumumannya 1 Agustus ya. Nah, pelaksanaan tes ya, baik yang simbol atau simbut itu tanggal 3 sampai 21 Juni 2023. Sedangkan untuk SNBUP ya, jadi seleksi nasional berbasis ya, itu pelaksananya tanggal 17 sampai 28 Juli. Nah, ini yang tolong dicatat ya. Jangan sampai sudah lewat pendaftaran atau sudah lewat pembuatan akun baru datang untuk daftar ya. Nah, jadi siswa-siswa jurusan IPA IPS ya, yang berasal dari SMA atau sederajat silahkan untuk mendaftar ya. Nah, ini yang menjadi catatan khusus. Jadi sekarang ini yang resmi ikut SN seleksi nasional itu baru 3 program studi. Yang pertama ilmu komputer atau teknik informatika ya. Ini kita rencana menerima 120. Nah, 36% itu adalah berbasis ya. Ini adalah prestasi. Yang ini yang tulisnya adalah 72 atau 60%. Terus, nah ini yang sedikit saja ya, cuma 12 untuk yang mandiri. Mandiri ya, jadi seperti itu. Sistem informasi sama ya 36, 72, dan 12. Matematika kami hanya menerima 40 mahasiswa, tidak ada jalur mandiri ya. Tidak ada SMP, BMP. Jadi yang ada jalur mandiri cuman ilmu komputer ya. Kami sekarang sementara mengusulkan untuk prodi yang baru. Jadi mudah-mudahan kalau ini terbit, maka ini nanti belum masuk sebagai SNPTN. Tapi dia masih jalur mandiri semua. Ya, tapi ini juga baru dalam tahap pengusulan ya ke kementerian ya. Jadi kementerian. Jadi, jadi Anda nggak perlu ragu, begitu ada izin dari kementerian, otomatis program studi itu terakreditasi baik. Itu ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi jangan sampai tidak terakreditasi. Yang kalau sudah keluar dari kementerian itu dia otomatis namanya tak akreditasi baik ya. Jadi begitu. Nah, jadi khusus untuk ini nanti yang dalam SPMB ini yang rencana itu sudah diusulkannya. Jadi ada robotika dan kecerdasan buatan, ada sistem energi, ini yang banyak dicari sekarang metalurgi dan sains material. Terus ini juga yang paling dicari adalah teknologi pangan. Kenapa teknologi pangan ini? Karena
Ini sekarang banyak sekali yang dibutuhkan, karena misalnya Anda lihat seperti beras kita banyak sekali di sini tapi banyaknya diimpor, sementara yang di mal-mal yang dibeli orang sini rata-rata belinya dari beras dari Jawa ya. Dan banyak sekali juga pangan yang pada musim tertentu harganya sangat murah seperti durian dan seterusnya. Padahal kalau dibuatkan dia teknologi itu, maka itu bisa bertahan dengan lama dan boleh jadi dia bisa menjadi produk yang lain ya. Jadi itu makanya ini teknologi pangan ini adalah sesuatu yang sangat urgen sekarang ya, dan ini banyak yang dilirik. Oke. Di jurusan sains nanti akan ada ya, ini sains data namanya sekarang, bukan data science ya kalau saya nggak salah. Ini juga yang bahkan yang paling dibutuh di dunia itu sekarang adalah data science. Kemudian aktuaria sekarang semua perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, bank apa semua wajib punya namanya aktuaria ya. Oke. Terus bioteknologi. Nah, bioteknologi ini adalah juga yang sangat menarik sekarang karena pengembangan inilah yang digunakan sekarang untuk ya baik itu tumbuhan maupun hewan ya, termasuk dengan manusia itu adalah untuk memproduksi lebih cepat, lebih ini dan seterusnya. Itu adalah bioteknologi. Di sisi lain ini ada jurusan arsitek, terus interior dan landscape, teknik sipil dan teknik perkapalan. Nanti ini adalah akan menjadi jurusan yang baru ya. Ini akan menjadi jurusan yang baru. Nah, inilah yang nanti yang akan kita yang sementara diusulkan ke Dikti. Kalau dia bisa terbit sebelum bulan 8, maka insya Allah akan ada penerimaan secara mandiri untuk itu. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kita menetapkan besaran UKT ini di ITH itu paling mahal adalah 3 juta. Nah, jadi bisa sampai 500.000. Jadi biasanya nggak ada yang 0 ya, tapi 500.000 yang ada ya. Ini ada. Kemudian UKT 2 sampai 1 juta, UKT 3 2 juta, dan UKT 4 antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Ini nanti akan ada tim yang akan datang ke rumah Anda untuk mengecek apa betul layak sesuai dengan itu, sehingga untuk penerapan daripada UKT itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau di dalam 6 bulan ini UKT 4 itu kan cuma 500.000 setiap bulan ya. Karena UKT itu berlaku dalam 1 semester ya. Dalam 1 semester itulah yang paling mahal. Jadi tidak akan ada pembayaran lain selain dari uang kuliah tunggal, makanya disebut uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu sudah termasuk di dalamnya, jadi nggak ada lagi tambahan lain kalau dia di negeri ya, nggak ada lagi. Jadi termasuk praktikum apa dan seterusnya tidak ada lagi ya dalam kegiatan itu, maka pembayarannya disebut dengan UKT, uang kuliah tunggal. Nah, nanti penetapan Anda masuk di mana kalau lulus. Tadi juga ada KIP ya, ada beasiswa KIP. Jadi ada yang bisa juga mendapat. Kalau mendapat KIP, itu berarti dia nanti SPP-nya adalah 0 ya. Berarti istilahnya apa? Tidak membayar lagi ya, tidak membayar lagi. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. ITH itu adalah jalan kita menuju sukses. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof ya. Jadi itulah tadi
pemaparan materi sosialisasi PMB ITH yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Rektor kita, Bapak Rektor ITH, Prof. Ansar ya. Sekarang kita melangkah ke sesi tanya jawab ya atau diskusi. Jadi bagi peserta webinar ya, adik-adik siswa ataupun orang tua siswa ya, yang mempunyai pertanyaan atau juga ingin sharing pendapat ya, silakan langsung disampaikan ya. Silakan raise hand atau bisa menuliskan langsung pertanyaan di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk sesi pertama ini saya buka 3 penanya dulu ya. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Di chat ada 11 penanya. Oke. Oh, ternyata di kolom chat sudah banyak pertanyaan nih ya. Saya coba bacakan satu-satu, Prof. Ya. Pertanyaan pertama ini dari... Ini nanti teman-teman bisa jawab yang lain ya. Kan ada Oh, ya. wakil rektor yang paling paham itu lah. Dan Siap, Prof. semuanya. Ya. Siap. Oke. Baik. Ini penanya pertama namanya Indi Nisa ya. Tapi pertanyaannya, tapi Pak, bagi mahasiswa yang dari luar daerah, apakah disediakan asrama atau ada tempat nginap yang bekerja sama dengan ITH? Jadi mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Prof. Ya. Langsung aja. Ya, silakan, Prof. Ya, Prof. Ya, jadi untuk sementara kita belum ada asrama. Jadi kecuali nanti kalau sudah terbangun kampus yang baru kita upayakan ada asrama. Untuk sekarang ini belum ada. Jadi teman-teman yang dari daerah itu berupaya untuk dulu mencari rumah ini ya. belum ada asrama kita ya. Mungkin untuk kedepannya nanti Prof akan ada ya. Artinya ya kalau waktu, insya Allah kan kita mulai pembangunan kampus baru itu 2024. Ya, mungkin setelah itu kita sudah bisa juga mencarikan untuk asrama. Ya, iya, Prof. Ya. Ramsis. Ya. Ya. Oke, Prof. Makasih. Ya. Selanjutnya penanya kedua ini dari Reza. Ya. Pertanyaannya. Tabe. Oh, ada. Oke, silakan. Najamudin SMA 7 Sidrap. Ya, silakan Pak Najamudin. Ya, silakan. Halo Najamudin. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak salah seorang orang tua dari calon mahasiswa. Kebetulan anak saya memilih pilihan pertama IHT, jurusan sistem informatika. Jadi saya hanya mau tanya Pak, karena kebetulan terlambat ikut. Ya, silakan, Pak. Kampusnya itu Pak di mana nanti? Kampusnya Pak, saya belum tahu di mana lokasinya. Oh ya Pak, jadi lokasinya Pak ya? Pak, jadi pertama kita ada 2 kampus sekarang Pak. Iya. Pertama itu di sampingnya kantor wali kota. Oh iya. Dan dulu gedung DPRD. Itu yang kita pakai sekarang untuk rektorat dengan lantai 2-nya untuk ruang kuliah. Satu lagi di depannya namanya Jalan Pemuda, Gedung Pemuda namanya. Itu kira-kira hanya 300 meter juga dari sana. Ya, jadi ada 2 kampus kita sekarang yang sedang dipakai. Ya. Nanti kampus barunya itu namanya Lemoy, 34 hektar. Luar biasa. Itu di Lemoy Pak, itu kira-kira sekitar 6 kiloan dari kampus yang sekarang. Dari arah ke gunung ya, arah ke gunung kira-kira seperti itu. Itu ada ya, itu. Jadi kalau sekarang kita pakai 2 ya, 2. Masih ada Pak, misalnya kan dia ikut Pak SN. Kalau misalnya tidak lulus, apakah ada ujian seleksi, ujian tertulis lagi? Ya, tetap Pak, tetap ikut ujian seleksi tertulis, tapi itu bisa menjadi tetap dia ikut lagi di ujian seleksi tertulis. Kalaupun misalnya ya, mudah-mudahan sudah lulus di situ,
Kalau misalnya dia tidak lulus di situ, masih ada lagi satu tadi, Pak. Ya, ujian seleksi masuk yang dilaksanakan secara lokal. Ya. Iya, Pak. Ya. Oke, bagaimana Pak Najamuddin? Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi yang lain yang ingin langsung menanyakan pertanyaannya? Silakan raise hand. Sambil menunggu penanya yang ingin menanyakan langsung, saya baca lagi pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Dari Reza, ya. Pak, bagaimana kalau saya lulus SNBP di kampus lain? Apakah saya masih bisa mendaftar jalur mandiri di TH? Nah, ini pertanyaannya, Prof. Bagaimana kalau dia sudah lulus SNBP di kampus lain, tapi dia juga masih ingin mendaftar jalur mandiri di TH? Apakah boleh mendaftar jalur mandiri di TH? Ya, itu tadi Pak sudah dijelaskan, sedangkan yang lulus saja tahun kemarin nggak bisa ya. Pak WR Akademik barangkali bisa jelaskan. Silakan Pak WR, mungkin bisa bantu Pak. Ya. Pak WR Akademik ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi kalau umpamanya sudah lulus jalur seleksi nasional itu sebaiknya tidak usah mendaftar di seleksi mandiri karena kita memberi kesempatan kepada putra-putri daerah, putra-putri yang lain untuk mempunyai kesempatan masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi kemungkinan nanti tidak bisa karena database-nya sudah tercantum. Sudah terkunci Pak Warik ya. Sudah terkunci dia, mungkin sudah tidak bisa lagi daftar ya. Sudah terkunci datanya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Ansar. Pak, apakah jurusan yang baru terbuka sudah bisa didaftar untuk jalur mandiri? Sudah mungkin ya, sudah terjawab tadi mungkin ini ya. Iya. Jadi jurusan yang baru itu kita belum bisa memastikan karena kita tidak bisa membuka kalau tidak ada izin. Jadi kita harus mengantongi dulu izin dari negara, baru kita bisa membuka tes dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak bisa membuka pendaftaran sebelum sebelum ada izin dari negara. Ya, gitu. Berarti ada legalitas dulu, Prof ya? Ya, tunggu dulu legalitasnya. Harus ada legalitas. Kita buka. Iya, siap, Prof. Nah, pertanyaan berikutnya dari Arif Hidayat. Apakah peserta bebas memilih gelombang UTBK dalam SNBP? Ya, jadi mengujian SNBP ini apakah boleh memilih gelombangnya ya? Tahapannya mungkin ya, tahapan seleksinya ya. Kalau itu kan ini pendaftarannya secara nasional. Ya, Prof. Ya. Bukan kita yang ngatur, komputer yang ngatur. Oh iya. Ya, komputer yang ngatur ya. Jadi misalnya mau ikut di seleksi gelombang kedua atau gelombang pertama tadi, ya. Itu kan komputer yang sistem, Prof ya. Sistem yang ngatur ya. Ya. Bukan ranah kita ya, Prof ya. Bukan ya, bukan ranah kita. Karena pendaftarannya ini nasional, jadi kita semua gabung ada 114 perguruan tinggi termasuk Politeknik di dalamnya. Siap. Ya. Ini Pak Najamuddin raise hand lagi. Silakan Pak Najamuddin. Ada yang mau ditanyakan? Pak Najamuddin? Mute Pak. Speakernya di on kan ya. Oke, silakan Pak. Pak. Kebetulan Pak, saya punya anak ini misalnya kalau dia lulus, kan dia punya bakat olahraga, khususnya main volley. Apakah di sana misalnya tersedia kegiatan ekstra kurikuler seperti itu, Pak? Ya, terima kasih banyak, Pak. Silakan Prof atau Pak Wareka. Ya, saya kira kita sudah ada UKM ya, Pak Wareka ya. Jadi sekarang sudah ada UKM-nya, Pak. Jadi kita justru yang kalau punya prestasi seperti itu menjadi yang disebut dengan jalur tes dan jalur prestasi mandiri, Pak. Jadi itu khusus, jadi dia punya itu, jadi ada fasilitasnya untuk itu. Bahkan kalau dia bisa berprestasi nasional,
Iya. Itu lebih ini lagi karena dia akan dikasih reward dari kampus gitu. Ya. Dia juga Pak, dia juga habis itu 2 juz. Masya Allah. Ya. Kemudian terpilih juga itu pemain voli pernah mau dipilih di tingkat pertama. Dia Pak sekolah di Mandua Parepare itu. Iya. Pare jadi ya dia mau sebenarnya pilih olahraga. Saya bilang lebih baik di situ karena dia baru, biasanya baru kan diperhatikan. Iya. Mudah-mudahan Pak dia lulus itu. Jadi mungkin nanti bisa diarahkan ke jalur prestasi ya Prof. Artinya dari aktivitas olahraganya selama ini mungkin sudah ada sertifikat atau apa ya. Mungkin dilampirkan aja waktu pendaftaran nanti. Dia masuk Pak di SN itu. Oh. Luar biasa nih. Sampai tingkat nasional Pak ya? Enggak. Dia masuk di SN, dia mendaftar di SN. Iya. Ya, mudah-mudahan lolos lah Pak ya. Amin. Karena kami ini seleksinya nasional, jadi kami tidak bisa ini. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita lihat, jadi ini kan bukan masalah baru dan tidak baru ya. Jadi ITH ini adalah Institut Teknologi baru yang kelima di Indonesia Pak. Iya Pak ya. Di ITB, ITS. Kemudian ITERA di Sumatera, ITK di Kalimantan. Jadi kita ini memang difokuskan khusus untuk Sulawesi. Insya Allah fasilitas dan apa itu pasti akan pemerintah akan memperhatikan itu dengan ini karena kita terlambat lahir tapi harus bersaing dengan yang sudah senior semua. Karena akreditasi dengan prestasi nih Pak ini tetap kita diwajibkan untuk itu. Jadi tentu kita akan meminta fasilitas dari negara untuk itu. Ya. Iya, Pak. Oke, gimana Pak Najmuddin? Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Najmuddin ya. Oke, saya lanjut lagi mungkin dari pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Jadi dari Putri SMK 1 Pindrang ya. Jadi SMK 1 Pindrang. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Izin mau bertanya, apakah siswa dari SMK bisa mendaftar di Prodi Teknik Sipil? Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kita teknik sipil belum buka. Jadi dari SMK, dari mana ini enggak ada. Jadi semua jurusan yang ada di ITH itu bisa didaftar oleh SMK. Enggak ada istilah jurusan. Ya, apapun itu nanti tetap semuanya bisa ya, jadi seperti itu. Bahkan mungkin dari IPS juga Prof ya, kan ada IPS dari IPS juga bisa. IPS bisa mendaftar ya. Bisa. Cuma teknik sipil kita belum buka, tapi boleh jadi nanti buka setelah karena kita tidak tahu berapa lama proses izin ini kalau Prof. Ya, jadi kalau misalnya izinnya keluar dalam waktu yang dekat sebelum bulan 9 berarti kita akan menerima mahasiswa. Ya, jadi seperti itu. Ya, siap Prof. Kemudian dari penanya selanjutnya Roni Anto. Ya. Bagaimana jalur mandirinya ITH? Apakah sama dengan kampus lain? Karena setahu saya Pak, jalur mandiri itu mahal. Ini mungkin sudah terjawab tadi dengan UKT Prof ya. Jadi khusus ITH jalur mandiri itu SPP sama ya. Nggak ada pembayaran. Jadi adik-adik sekalian, jalur mandiri di ITH itu hanya tesnya yang mandiri. Tapi pembayarannya tetap sama. Jadi seperti itu. Ya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, Prof ya? Orang tua ya? Iya, Prof. Ya, penanya selanjutnya Siti Indah. Apakah ITH menyediakan KIP? Kartu Indonesia Pintar ya? Kan sudah tadi ya. Ada. Ada ya. Ada KIP ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian Al-Kadri Saputra, Pak, kalau daftar jalur mandiri, berapa biaya pendaftarannya? Ini tadi 150 ya. 150 Prof ya. Ya, jadi 150.000. Dari Eka Natasya Duwina, Assalamualaikum Pak. Pada pembelian alma mater, apakah sudah masuk di pembayaran UKT? Maksudnya mungkin jas alma mater ini ya? Ya. Apakah jas alma mater itu kita kasih gratis ya. Oh, gratis. Jadi alhamdulillah, luar biasa. Ya.
Kemudian, ini tadi sama pertanyaan Andi Ansar, dia tanya tentang tapi ini kampus 3, Prof. Jadi dia bertanya di mana alamat kampus 3-nya ITH, Pak. Jadi di Lemoe ya. Ya, Lemoe kampus 3-nya nanti, tapi sekarang belum ada gedung di sana ya. Belum, jadi kita belum pakai. Insya Allah. Kira-kira estimasi waktunya kapan, Prof? Kampus 3 kalau kita kemarin kita ke Dikti, siap ya. Ya, mungkin 2024 baru mulai dibangun. Iya. Kalau bukan 2024 mungkin 2025. Tapi kita dengan untuk Prodi 11 gedung kita ini kan masih besar ya. Yang 2 ini kan. Iya, Ya. Prof, ya. Cukup Masih mampu ya, kita Prof, punya ya? gedung besar kok yang di yang di Gedung Pemuda. yang gedung Pemuda itu kan 2 lantai terus cukup besar ya, dan ruangan terbukanya itu kan bukan ruang terbuka apa istilahnya ya, ruang meetingnya itu kan bisa sampai 1.000 orang ya kalau itu. Jadi kelas tambah dengan kelas di sampingnya kalau saya nggak salah ada 8 ruangan kelas yang di situ untuk lab dan ruang kuliah. Siap, Prof. Ini masih ada penanya selanjutnya, Muhammad Ilham Syah. Assalamualaikum Pak, apakah lulusan tahun 2020 masih bisa mendaftar jalur mandiri? Gimana nih, Prof? Apakah angkatan 2020? Pak WR kayaknya nggak bisa ya, 2021, 22, 23 ya? Iya, Prof. 3 tahun terakhir nih. Iya, hanya 3 tahun terakhir. Berarti berhenti di 2001, Prof ya? 2021 iya, 2021 ya? ya, betul. Siap, Prof ya. Hanya 3 tahun terakhir. Karena kita nggak bisa kita ini. Siap, Prof. Ya. Itu aturan negara ya, bukan aturan dari ITH, bukan ya. Siap. Aturan negara ya. Kemudian penanya dari Adel ya, jurusan apa yang tidak menggunakan perhitungan? Bisa kuliah santai. Waduh, ini mau kuliah tapi dia mau santai-santai, Prof ya. Kira-kira jurusan apa yang tidak berat mungkin ya, enggak terlalu enggak banyak perhitungannya ya. Silakan, Prof. Santai mau apa kan justru menarik itu kan semuanya ya. Jadi kalau Anda mau misalnya banyak ke bisnis atau apa ya kan ada sistem informasi ya. Tapi kalau Anda mau bermain-main dengan teknologi ya, peralatan atau apa semua, IoT apa semua kan ada jurusan ilmu komputer atau teknik informatika. Seperti itu. Kalau yang matematik itu pasti hitung-hitung. Jadi yang tadi belum bisa masuk ke situ karena sudah langsung hitungan, Prof ya. Oke, Prof. Ya, lanjut lagi. Ini ada dari Ibnu. Apakah bisa ikut semua jalur dalam pendaftaran? Ya, jadi dia mau ikut SNBP, kemudian apa tadi? Jalur tes dan mandiri. Ya, jadi kalau tadi SNBP itu, kalau Anda sudah lulus di sana, nggak boleh lagi ikut di SNUT ya. Nggak boleh lagi. Selanjutnya yang lain pasti nggak boleh lagi. Kalau lulus. Kalau nggak lulus, boleh ikut lagi di SNBT. Nasional ujian tertulis. Kalau nggak lulus lagi di situ secara nasional, bisa mandiri. ikut lagi di mandiri. Karena ini tidak bersamaan dia. Yeah. Jadi setelah ada pengumuman baru dibuka lagi. Ya, jadi tidak bersamaan. Jadi bisa saja kalau misalnya tidak lulus yang satu, tidak lulus lagi yang kedua, tidak lulus lagi yang apa, baru bisa yang ketiga. Itu bisa semua. Ya. Yeah. Siap, Prof. Ya. Lanjut dari Vika Diah B. Pak, untuk jalur mandiri yang berprestasi, apakah persyaratan berkasnya sama dengan SNBP? Ya, pasti beda karena namanya berprestasi berarti harus ada sertifikat ya. Sertifikat. Ada tambahan. Iya. Karena kalau berprestasi kan yang mau dinilai itu bukan saja ujian tertulisnya. Tapi kalau yang berprestasi yang yang di SNBP itu kan berprestasi secara akademik ya. Kalau yang berprestasi di kita di situ adalah berprestasi secara non akademik. Non-akademik. Bukan, ada juga akademik ya, misalnya hafalan Quran atau olahraga, jadi akademik dan non akademik. Termasuk misalnya kalau pernah ikut apa istilahnya ini yang akademik ya, itu bisa kalau ada misalnya dia punya sertifikat secara nasional. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya, ini kelihatannya respon dari
peserta ini makin rame ya. Ya. Pertanyaannya masuk makin banyak sekali nih, Prof. Mungkin kita batasi mungkin, Prof. Atau gimana nih? Waktu kita batasi. Bapak lihat yang sama, Oh, maksudnya iya, yang Prof. sama yang nggak usah lagi dibaca, itu kan sudah sama. Siap, Prof. Oke. Iya. Oh, ini dari Adel sama tadi ya. Jurusan apa yang tidak ada perhitungannya. Jadi dia ini apa? Takut dengan hitung-hitungan gitu. Itu yang dia mau tidur saja jadi kaya itu ya. Iya, Bro. Iya, iya. Kemudian dari Anti Mesti belajar energi cinta itu. Siap, Prof. Dari Anti, bolehkah ada keterangan atau penjelasan untuk semua jurusan-jurusan yang ada supaya bisa memilih jurusan disesuaikan dengan basic ilmu SMK calon siswa? Mohon izin juga, Prof, sekiranya materi bisa di-share. Wah, ini dia minta materinya di-share, Prof. Dan dia tanyakan tentang apa ini, kira-kira memilih jurusan itu basicnya gimana gitu dengan ilmu SMK. Pak WR kalau mau di-share ya nanti. Siap, Prof, siap. Nanti di-share. Oh ya, siap, Prof. Ya. Pak WR ya. Iya. Nanti di-share ya, Pak Andi. Apa nih? Adik Andi ya. Anti ya. Kemudian udah kayaknya ini ya, sudah habis pertanyaannya. Oh, ada. Dari Najamuddin tadi, Pak Najamuddin, oh sama ini beasiswa yang disediakan ya, sudah. Beasiswa apa saja yang disediakan? Tadi ada KIP ya. Saya pikir udah habis pertanyaan, Prof. Ya. Oh, ada satu terakhir, Prof. Nih, berapa jumlah mahasiswa yang diterima masing-masing jurusan untuk semua jalur seleksi? Tadi sudah dipaparkan, Prof ya? Ada tadi dipaparkan ya. Nanti, ya, nanti dilihat di materi PPT-nya. Ya, mungkin gitu aja pertanyaannya, Prof. Baik. Ya. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada ya, bagaimana, Prof? Kita sudah tutup acaranya? Ya, gimana? Mana? Beliin ke ini ya, ke master seremoninya. MC, bagaimana MC? Kelihatannya sudah ada lagi pertanyaan nih. Ya, oke, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk sesi penutup. Jadi, oh ada satu pertanyaan dari Arya Guna Nugraha. Organisasi apa saja yang ada di TH? Ini untuk kemahasiswaan mungkin ya, organisasi kemahasiswaannya. Ya, bisa dijelaskan? Itu Pak WR akademik yang bisa jelaskan. Ya, silakan Pak WR akademik. Ya. Prof, jadi organisasi kemahasiswaan itu ada 2 organisasi kemahasiswaan, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan MPM atau Baperwa, jadi perwakilan mahasiswa. Sedangkan selebihnya itu kita punya beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada seni dan tari, ada paduan suara, ada olahraga futsal, dan lain-lain, masih banyak yang lain. Oke, makasih Pak Warek. Jadi mungkin kita sebentar pertanyaan ya. Wah, masih ada masuk yang terakhir ini. Adel ya, Assalamualaikum Pak. Gimana nih kalau ndak apa nih? Ndak ku mampu soal perhitungan, soalnya ndak terlalu jelas itu. Tadi soalnya jaringan tidak mendukung, bisa diulang. Apa ya maksudnya nih? Saya kurang paham maksudnya. Gimana nih kalau ndak ku mampu soal perhitungan, soalnya ndak terlalu jelas itu tadi bilang tadi soalnya jaringan tidak mendukung. Bisa diulang. Ya, mungkin tes skolastik dengan apa maksudnya ya? Oh iya iya Prof, iya. Bagaimana Prof ujiannya? Ya, jadi namanya tes. Ada yang lulus, mungkin ada juga yang tidak lulus, kira-kira kan seperti itu. Dan bukan kita yang periksa ya, yang periksa kan choice saja ya kan. Bagaimana ya Pak WR ya? Jadi semuanya sistem komputer. Jadi semuanya nanti adalah sistemnya adalah sistem komputer, termasuk tes luring. Luring tesnya tapi tetap menggunakan komputer ya, orangnya yang datang ya. Bagaimana Pak WR ya? Ya. Jadi orangnya datang tapi tetap menggunakan komputer untuk tesnya. Jadi komputer juga yang periksa gitu. Oke. Ya. Terakhir dari Pak Najamuddin lagi, fasilitas apa saja yang tersedia di TH
Saya terlambat tadi gabung ya. Jadi dia tanyakan mungkin fasilitas apa Pak yang ada di ITH. Ya laboratorium mungkin Pak Wareka mungkin bisa jelaskan secara detail Pak. Mungkin Pak Warikna hadir. Pak Bisa. Warikna. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi untuk saat ini karena bangunan kita masih terbatas di 2, jadi yang ada sekarang ini adalah kita memenuhi untuk laboratorium lab. Sementara di 2024 nanti insya Allah kalau kita sudah punya semua berbasis laboratorium. Jadi ada 28 sebenarnya laboratorium yang akan kita bangun. Karena ini kita bertahap, jadi untuk tahap sekarang ini kita masih mempunyai ada 2 laboratorium sebenarnya. Laboratorium komputer kita yang akan kita bangun itu berkapasitas sekitar 120 kapasitas untuk bisa laboratorium komputer yang akan kita adakan di tahun ini. Kemarin kan kita ada komputer banyak ya. Ada 40 Prof. Ya. Tahun ini kita 84 komputer lagi. Jadi kita ada sekitar 120-130 laboratorium komputer yang kita akan adakan. Kemarin Jadi, komputer yang dari Dikti kan ada berapa ya? 100, yang Combuk, 200 berapa ya? Sampai yang ya. sebelumnya 2021 kan juga ada ya? Iya, itu Prof Combuk Dikti. Terus kan, yang kedua, kita tahun ini juga mendapat Smart Class. Jadi ada Smart Class yang akan kita bahas, punyai, yang itu ada 40 kapasitas 40 peserta. Dan di Smart Class itu yang nanti akan untuk tahun ini Prof, yang belum terpasang. Kita sudah ada tapi kita belum pasang karena yang mau memasang itu sampai sekarang belum terjadwal untuk kemarin. Nah, itu bantuan dari Jakarta kan, bantuan dari pusat ya. Betul Prof, yang kita akan bangun kita akan tempatkan di gedung awal kita di rektorat, di laboratorium kita yang kapasitas 40 dan 84 lagi itu 84 atau 85 yang baru nanti ini kita akan tempatkan di laboratorium di Gedung Pemuda nanti 2. Nah, itu yang 84 Prof. Ya, sekarang ini yang ada 30 sampai 40. Karena memang kan prodi yang ada semuanya butuh komputer kan. Betul Prof. Ada. Jadi yang ada kan cuma matematika, sistem informasi, teknik informatika. Jadi memang semua komputer ya. Nanti kalau misalnya terbangun memang dan kita diberikan kesempatan tahun ini untuk membuka 11 prodi itu, 17 prodi, dan kita akan melakukan pembangunan 2024, insya Allah di tahun 2024 kita akan mendapatkan 11 laboratorium yang bisa digunakan. Amin. Meskipun kami berharap 28 sebenarnya laboratorium. Mungkin seperti itu. Oke, makasih penjelasannya Pak Warikna ya. Masih ada lagi yang bertanya? Saya buka sesi pertanyaan lagi untuk audiens. Mungkin sudah tidak ada ya. Jadi hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor ITH serta para hadirin yang telah berpartisipasi pada acara webinar kali ini. Dari materi kita hari ini ada beberapa poin utama mungkin yang saya bisa rangkum ya. Yang pertama bahwa kuliah di ITH ini ada beberapa benefit yang kita bisa ambil ya. Pertama, ITH ini adalah Institut Teknologi Negeri. Jadi ini negeri, bukan swasta ya. Nah, kemudian ini adalah institut negeri kelima di Indonesia, seperti tadi dijelaskan Prof. Ada di Jawa 2, di Sumatera 1, di Kalimantan 1, dan di Indonesia Timur 1. Nah, kita lah ini ya. Sehingga kualitas pendidikannya pasti insya Allah akan terjamin dengan nanti tadi disebutkan oleh Prof bahwa akreditasinya itu minimum baik ya. Kemudian UKT di ITH sangat terjangkau. Dengan level UKT-nya tadi dibagi ada 4 ya. Dari 500.000 level 1, level 2 1 juta, level 3 2 juta, dan terakhir level 4 3 juta. Nah, nanti itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi siswa ya. Kemudian dosen dari ITH ini adalah alumni terbaik ya. Dosen-dosennya ini insya Allah orang berasal dari alumni terbaik dari perguruan tinggi baik di dalam maupun dari luar negeri. Dosennya semua PNS ya.
Siap Prof, ya dosennya PNS semua. Kemudian Induk Semang ITS juga adalah ITH ini adalah Unhas ya. Jadi Unhas menjadi pendamping ITH ini sampai nanti dia mandiri dan menghasilkan apa? Dia bisa menghasilkan kualitas-kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian sebelum sesi ini saya tutup, saya akan mengutip quote dari Bapak B.J. Habibie. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Dan saya menutup webinar ini dengan membacakan sebuah pantun. Badan gemuk karena banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga webinar ini membawa manfaat. Akhir kata, selaku moderator, mohon izin untuk undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie selaku pemateri dan moderatornya. Demikianlah webinar series penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie tahun akademik 2023-2024, jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Profesor Dr. Insinyur Ansar Suyuti, MT ASN Engineering, dan Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, Dr. Indar Khairan Gunadin, STMT, selaku moderator. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar ITH yang telah menyempatkan hadir serta ikut berpartisipasi dalam acara webinar ITH. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ade Putri Bustan. Dan saya Reza Afriansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum. Baik, saya pamit juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin lip, Prof. Ya, izin lip. Ya. Kita masuk ke sesi foto bersama. Oh, foto ya? Oh, mau foto dulu. Peserta kiranya menyalakan kameranya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Prof. Izin lip, Pak. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Kasih banyak anak-anakku sekalian. Saya izin lip. Ya, Assalamualaikum.
Waktu Pak SBY hadir di sini, saya gunakan peluang itu untuk meminta lah. Yang saya minta adalah bagaimana menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Jadi perpresnya itu dia masih ditandatangani oleh Pak SBY. Wah, jadi Institut Teknologi B.J. Habibie yang sudah dibangun ya sekarang ya Pak? Sudah terima mahasiswa, sekarang sudah terima mahasiswa. Dan itu negeri loh Dek Winda. Bukan sekedar perguruan tinggi atau institut, tapi perguruan tinggi dan institut yang statusnya adalah negeri, ya, gitu. Jadi ini juga untuk pendidikannya juga sangat-sangat diperhatikan ya oleh Wali Kota Parepare. Dan saya memang berkomitmen, Dewinda, bahwa Parepare itu tempat lahirnya Bapak B.J. Habibie harus menjadi mercusuar pendidikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama.